media sosial sekolahnya dibully. Ini harus dikupas ini. Tahu diri anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan hal seperti itu. Ini sekolah yang bertaraf internasional dan sangat besar sekali. Tapi kalau di dunia kenyataan ini sekolah emang seberapa penting sih reputasi SW untuk di sekolah itu? Please lah, udah jangan mengikantor hal-hal di luar jalur, jangan sampai bawa-bawa nama sekolah ini. Nanti kalau misalnya sampai turun tangan sekolahnya, ayo bagaimana nanti malah yang tadinya tidak ada jadi. Halo semuanya, selamat datang kembali di Analisis Sengit, channel yang selalu membahas dan mereaksi berbagai peristiwa viral, kontroversi, serta drama yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial. Kali ini kita akan membahas kembali polemik yang melibatkan Ruben Onsu dan Sarwenda, khususnya setelah muncul pembahasan soal dugaan perundungan terhadap anak, nama sekolah yang ikut terseret, hingga berbagai klarifikasi dan bukti yang kembali bermunculan. Di saat publik mengira persoalan ini mulai mereda, justru muncul perkembangan baru yang membuat perdebatan semakin meluas dan memancing banyak pertanyaan dari netizen. Apakah semua tudingan yang beredar benar-benar memiliki dasar? Mengapa kini nama sekolah sampai ikut menjadi sorotan? Dan apakah perkembangan terbaru ini justru akan memperkeruh keadaan atau malah membuka fakta-fakta baru? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Bener, anak-anak tuh bener-bener nanti dikasih teguran, terutama orang tuanya jangan bawa-bawa. Gila, bawa-bawa suci. Anakku sekolah di sana. Ini yang gue tunggu. Sekolah mereka bagus banget loh. Oke. Kira-kira adakah terkait tentang pembulian yang dimaksud oleh si Enda ini? Ayo kak, info ke wali murid lainnya, ini udah melebar loh kemana-mana. Cek bun, apakah memang ada yang ngebully? Oke. Lapor ini bun ke yayasannya biar dituntut. Oh kan, kasur adalah maut. Coba apa sih? Di apartemen kita bisa pindah. Jadi kiriman kasur baru ke rumah Pondok Indah. Ini videonya ada. Endos kasurnya. Wah, cocok nih jadi judul sinetron Indosiar. Rumah tanggaku hancur karena kasur. Dari data atas nama Ruben Onsu tidak ditemukan aplikasi pinjol manapun. Bang Bram ada bukti itu berjejer di meja tuh, dan salah satu yang paling mengejutkan tadi video gitu. Akhirnya jangan-jangan ini baru satu nih, masih ada lagi jangan-jangan yang belum dikeluarin apa sebenarnya. Bang, masih ada nggak bang? War lagi bang? Kalau saya bergantung dari beliau. Oh banyak berarti. Itu aja. Berarti videonya banyak guys. Nangis tak berdarah ini ujung-ujungnya. Netizen aja udah enak kali, udah empat. Permasalahan ribet banget gitu. Bukan dari saya, ya gitu. Bukan dari. Tuhan memberkati Kak Enda dan anak-anaknya, biar Tuhan yang turun tangan menolongnya dalam setiap persoalannya, amin. Dijawab dong sama netizen. Tuhan Yesus juga istighfar ngeliat kelakuan si Enda. Oke, kita sudah masuk di Instagramnya Bang Ruben. Dari data atas nama Ruben Onsu tidak ditemukan aplikasi pinjol manapun. Pinjol-pinjol yang cuman 100.000, 200.000. Kita cukup cek data di BI Checking aja guys, itu kelihatan. Aksesnya biasanya tuh pegawai-pegawai di leasing biasanya itu. Atau kita punya kenalan kerja di bank juga, kita juga bisa cek tuh. Di sini captionnya, nah setelah ini apa lagi? Setelah kami cek data, tidak ada di APK pinjol manapun, dah gitu aja. Kami tidak bermaksud ikut campur masalah artis, tapi Ruben sering bantu orang-orang yang kami tangani secara diam-diam. Jadi kewajiban kami balas kebaikan dia. Tuh, udah kok bukan levelmu, dia udah jatuh terlalu jauh karena ulahnya sendiri kok mah tanpa ngapa-ngapain tetap berwarna. Ini kadang-kadang gitu. Oke, gimana? Tadi gitu. Kemudian tadi menarik juga, Bang Bram ada bukti itu berjejer di meja tuh, dan salah satu yang paling mengejutkan tadi, mengejutkan teman-teman tuh apa, video gitu. Akhirnya jangan-jangan ini baru satu nih, masih ada lagi jangan-jangan yang belum dikeluarin apa sebenarnya. Bang, masih ada nggak bang? War lagi bang? Kalau saya bergantung dari beliau. Oh banyak berarti. Itu aja. Jadi saya tidak pernah berbicara atau saya bilang, oh saya punya bukti yang lain. Tuh Fatma. Jadi enggak. Saya menggunakan, kembali lagi saya jawabannya adalah saya menjawab dan meluruskan. Ya, meluruskan. Ya, dari hal yang menurut saya kenapa wajib banget sih? Ya udah lu diam, nggak bisa. Soalnya ini harus menjadi statement yang berimbang ketika bukan untuk netizen tapi untuk anak saya ke depan.
Karena saya sangat amat mengandalkan jejak digital ini untuk anak-anak saya lihat ada ayahnya yang berjuang untuk ini. Gitu. Karena di satu sisi ada yang ngerasa tidak dipersulit, ada yang di satu sisi gini. Netizen, wah yang dipersulit itu gini-gininya. Gue yang ngejalanin, gue yang tahu. Iya. Gitu. Jadi maksudnya gini, saya pun gemes sendiri gitu melihatnya. Makanya beberapa part yang menurut saya ini adalah koridornya saya, ya saya. Koridornya Bang Minola ya Bang Minola. Gitu. Kenapa tidak langsung komunikasi ke ibunya? Kan kalau komunikasi ke ibunya pasti ada kalimat atau ungkapan atau mungkin yang kami merasa ini nggak baik gitu. Kalau untuk diteruskan chatannya, terkadang-kadang beliau bisa baik, ya terkadang-kadang aja itu ya. Saya kenapa saya diam aja, karena saya tahu, ngerti kan bagaimana saya proses 11 tahun. Jadi ngerti nggak tuh bagaimana gue menggunakan, tapi udah nggak bisa ketampung lagi saya. Makanya saya bilang saya pun melakukan introspeksi diri karena saya ingin menjadi manusia yang lebih baik ke depan. Tapi jika segala kesempatan saya untuk menjadi manusia yang lebih baik itu hanya receh gitu, hanya hal yang biasa, ya buat saya ya nggak apa-apa, itu kan sudut pandangnya dia. Tapi karena ini tentang anak, lu mau kemana pun gue kejar. Dengan adanya tudingan-tudingan baru, isu-isu baru, maksudnya apakah semakin menipiskan kemungkinan untuk terjadinya perdamaian gitu? Artinya kan semakin panas malah ketika ada isu baru lagi gitu. Kalau saya itu yang lagi saya pikirkan akhirnya, gitu. Itu yang lagi saya pikirkan. Bu Ruben bongkar bukti bukan untuk menjatuhkan tapi buat jawab tuduhan Sarkawi. Iyalah, enak aja ya kan di framing ya kan. Jadi yang saya pikirkan itu bagaimana perjuangan saya untuk anak ini, ya ternyata akhirnya begini gitu. Penting nih Pak Pinjol. Gitu, prosesnya begini. Padahal tujuannya adalah ingin udah membaik. Jadi nggak hanya harus dari sayanya, harus dari pihak beliaunya juga harus menggunakan gitu. Masa saya masih ceritakan sih bagaimana wajahnya ketika di ruang kami bertiga, mediasi bertiga, itu membuat saya cuma bilang nggak berubah gitu. Jadi saya cuma bilang ke Bang Minola, ini mediasi berikutnya apa nih omongannya gitu. Jadi kita jangan buang waktu untuk hal-hal yang gini. Kalau mau membaik, baik gitu. Kalau membaik gitu. Bahkan akhirnya beritanya jadi wak. Ini apa sih? Saya nggak mau loh sebenarnya ngejalaninnya. Tapi karena gini, kalau nggak diluruskan terkesannya mengiyakan gitu. Terkesan mengiyakan, sibuk ngebahas pinjol, sibuk ngebahas kasur. Pertanyaannya, jika itu membahayakan tentang anak-anak, lapor ke polisi. Nah, Iya dong, lapor ke polisi biar ditindaklanjuti lebih jauh. Ya, ntar kadang ngomong ada orangnya debt collector 8, terkadang ada 15. Terkadang gini, ya. Pertanyaan saya, lapor dong ke polisi. iya. Ada head comment tentang diri lo dari Netizen. apa pemilik akun-akun lain, lu lapor polisi. Iya. Masa ini yang katanya sudah membahayakan anak lu nggak lapor polisi? Nah, Iya gak? Jadi itu aja yang kita gunakan. Saya cuma berpikir gini, ngerti kan 11 tahun gue kayak gimana jalan. Udah itu aja. Jadi paham kan sampai sini gitu. Makanya saya cuma bilang Bang Minola, Bang, ini saya justru bukan tidak mau berkomunikasi dengan dia, tapi ini meminimalis untuk sebuah cekcok pendapat. Mungkin dia nggak marah, akhirnya malah saya jadi kepancing marah. Ntar langsung saya dia bilang marah. Jadi dengan apa yang sudah Bang Minola keluarkan itu, saya cuma bilang, ya itu untuk menjawab yang katanya saya teriak-teriak, saya marah gitu. Ya kan? Saya teriak-teriak, saya marah gitu. Jadi itu, ya mudah-mudahan itu bisa
menjadi pembelajaran juga untuk tidak asal berbicara. Ini siapapun untuk netizennya ya. Terus yang kedua, mudah-mudahan ya bukan hanya tidak asal bicara aja, tapi jangan nge-spill sebuah permasalahan tanpa barang bukti gitu. Jadi lu yang dibahas tentang anak lu malah kemana-mana, jadi gue juga jadi jawab juga. Ayo lo sih. Akhirnya jadi ikut kemana-mana ya, kalau nggak diluruskan akhirnya menjadi sebuah polemik lagi kan. Apa ya, bukan polemik ya, polemik ini jadi polemik lagi gitu. Makanya saya bilang gini, netizen aja udah enak kali, udah empat permasalahan ribet banget gitu. Bukan dari saya ya gitu, bukan dari sayanya, tapi saya justru membeli dari si penjualnya. Reaksi. Iya, saya memberikan reaksi. Oh ini gini ya. Saya cuma bilang gini, ya mungkin ini salah satu saya harus dekat lagi gitu sama Allah gitu, karena ini hal yang menurut saya gini, sudah. Jadi kalau nanti ada buktinya lagi, enggak bangga. Ada case-nya kok yang menurut saya ini bisa menjadi topik lo, tapi ini tidak bisa menjadi topik lo gitu. Makanya ketika dia bilang blunder deh, ini kemana gitu. Jadi ya udah, saya cuma bisa bilang, ngerti kan 11 tahun gue menikah gimana rasanya? Ya udah, gemes kan? Iya. Kalau gue mah kayaknya kita nelan ludah aja udah kering gini, udah nggak bisa apa-apa lagi, udah gimana? Saya gitu, segala ini udah terserah gitu. Makanya, tapi pembelajaran dari hal ini adalah jangan biasakan pikiran negatif lebih tinggi daripada pikiran positif. Itu aja. Karena pikiran negatif lu semakin tinggi, semuanya kanan kiri lu jadi buruk gitu. Yang penting saya tetap pengen menjadi manusia yang jauh lebih baik. Dan saya gimana nih, lu baik ya gue bisa baik, lu nggak mau baik gue gak ada urusan ya sama lu, buat sama diri lu gitu. Makanya mudah-mudahan ini tidak hanya menjadi pembelajaran kami gitu, sehingga apapun yang saya lakukan, apapun yang beliau lakukan itu, kalau kita membaik, kita makin bagus, kita bisa saling support ya, bisa saling dukung gitu. Makanya saya belum nonton full dari tayangan Abominasi gitu, cuman karena kan kita ada kajian, jadinya saya belum nonton full banget gitu. Tapi semuanya tentang saya, tanpa saya ketemu Bang Minola lagi, ketika ada dari pihak sebelah pasti akan ada perlawanan gitu. Oke. 11 tahun Ruben hampir mati keluar masuk rumah sakit. Tapi iya juga ya, dia sering masuk rumah sakit ya, tangannya sampai dingin itu ya. Sebenarnya sih kalau kata gue mah, apa yang Bang Ruben rasain dulu itu bukan dalam tanda kutip kiriman inilah kiriman itu misik gitu, karena stres sih kalau kata gue mah, tekanannya terlalu tinggi. Ini ada pendukungnya Endah guys ya. Tuhan memberkati Kak Endah dan anak-anaknya, biar Tuhan yang turun tangan menolongnya dalam setiap persoalannya, amin. Dijawab dong sama netizen, Tuhan. Yesus juga istighfar ngeliat kelakuan si Endah. Maaf, saya cuma baca komentar netizen. Coba bagi kalian baca, nyesek tuh. Maaf ya. Baca komentar nih, bukti. Jangan biasakan berstatement tanpa bukti. Nih, nggak ada yang nyebarin. Bang Ruben itu mengungkap fakta, membalas omongannya. Karena bukan cuma Bang Ruben yang diserang, saya juga diserang gitu ya sebagai content reaction. Kan ini ada buktinya ini. Sarwendi itu bukan lagi perang sama RO, tapi dia perang sama jejak digitalnya sendiri. Iya udah, perang lawan musuh-musuh kelihatan enak, dak. Ya kan fokus tinggal cari senjata gini. Lah ini perang sama jejak digitalnya sendiri. Kayak semu tahu dia itu. Ya yang ada nanti tuh kayak punten ya, stres dengan kondisi ini. Tim Ruben tuh sebenarnya cuma jawabin tuduhan aja. Yang sebelah bukannya dia malah bikin statement baru terus. Ya dikasih bukti terus lah sama pihak Ruben biar nggak jadi fitnah. Nah cuman tetap aja guys, tetap aja nggak mau nerima. Sambil gue bayangin gitu ketika gue ngerekam video ini tim kuasa dari si Endah, dia lagi ngatur strategi apa lagi.
Lagi ngitungin itu, yang belum beres ngitung itu, yang 20M. Oke, kita mau dengerin Bang Densu ya guys yuk. Setelah Endah, Denny Sumargo umumkan jika pihak Ruben Onsu akan datang ke podcastnya untuk klarifikasi. Oke. Ini udah bisa. Biel mana kok? Biel lanjut ke Malaysia dia. Aku harus balik karena hari ini aku dikasih tahu sama tim mau podcast sama Baru nih. pihak dari Koruben. Karena kemarin sebelum podcast Sarwenda, aku ngundang Koruben dulu kan. Ngundangnya Ruben. Cuman Korubennya belum ada waktu kemarin. Jadi abis itu baru kabarin baru bisa hari ini. Jadi aku sekalian langsung balik sama mau beresin kerjaan lain. Karena film Baby Udon bentar lagi mau tayang, jadi udah harus diberesin tuh. Kalau nggak nanti pas lu nonton di bioskop gambarnya hitam putih semua, mau lu. Veteran kak, veteran ya. Gimana ya, gue kalau veteran tuh gue agak ragu mau podcastin karena melibatkan anak-anak kayaknya nggak pas. Jangan ya. Bang lah, gue juga kurang Jadi setuju Bang. nggak, gimana ya, ngerti ya? Apa kalian nggak paham ya? Nggak Bang, nggak setuju gue juga. Kasian Bang apa? Jelasin ulang apa? Guys yang datang Ruben, apa sih tadi pertanyaan? Penjelasan tentang Baminola Bang. Gue jelasin, maksudnya gimana? Nanti Baminola yang jelasin lah, kenapa jadi gue yang jelasin? Bagaimana sih? Kalian kalau nanya, yang jelas nih, kalau enggak dari nanti Baminola kali. ini lagi nggak nyambung. Bahas Menteri HAM berdua aja kok, veteran sama Koruben. Kok undang Ruben sama Sarwenda jadi satu. Wah kalau mau sih bagus banget biar clear. Tapi kalau menurut gue ya masalah mereka mah harusnya selesaikan di internal aja sih. Karena udah kepalang jatuhnya di publik, jadi kemana-mana memang. Gue juga kalau nggak karena udah masalah di publik juga ngapain. Kayak waktu itu ada satu artis datang ke tempat gue, orang gue itu mendukung atau percaya sama orang itu. Bagaimana ya? Coba kalau kalian di posisi gua, kalian ngundang orang, kalian nggak kenal, baru kenal lah ibaratnya, atau ya kenal begitu doang. Terus kalian dengar penjelasannya, kalian langsung percaya 100% atau enggak? Enggak. Gitu. Enggak. Karena kalau gua ditanya, gua akan ya 50-50 aja kayak gitu. Ini benar atau enggak ya nanti lihat ada buktinya apa enggak gitu kan. Terus kalau gue ngundang orang, biasa kan gue suka mengundang dua belah pihak. Walaupun netizen kadang-kadang jangan undang ini, jangan undang itu, nggak bisa karena media itu harus ngundang dua belah pihak. Nah kalau misalnya gue ngundang orang, siapa yang gue undang duluan bukan berarti gue berpihak sama orang itu. Nah, ngapain gue berpihak sama dia? Kan podcast itu bukan tempat menyelesaikan masalah. Podcast itu adalah memberikan ruang kepada orang untuk menyampaikan sudut pandang dia dan klarifikasi dia, serta kalau orang itu butuh untuk speak up, mencari keadilan dan lain-lain. Bukan tempat untuk menyelesaikan masalah. Tempat menyelesaikan masalah itu ada di ruang-ruang seperti pengadilan. Orang kok nggak tengok mataku nih, aku tadi udah jelaskan. Tolonglah yang tadi bantu orang ini jelaskan lagi. Aku yang nonton kagak ngerti Bang Densu gimana itu kok pertanyaan dan jawaban nggak nyambung. Iya kalau memang kalian ngerasa nggak nyambung dan nggak ngerti ya sudah. Kalau saya sih cuma bertanya mewakilkan dari sudut pandang yang mempertanyakan. Dan apa ya, kalau dunia entertain itu, kalau selama pengalaman gue ya, lu nggak bisa pukul rata semua jawaban itu bisa lu terima 100%. Lu harus lihat dua sisi. Nggak bisa lu denger langsung lu percaya berita. Kadang isinya tuh belum tentu. Harus benar-benar dicek dua sisi. Itu pun aja belum tentu kalian bisa tahu nih yang benar yang salah yang mana. Bisa plot twist. Gue tuh karena sering banget
Ruben gak mau muncul duluan karena Ruben nungguin pihak S yang duluan. Karena Ruben mau lihat dan dengar dulu apa yang akan dikatakan oleh S. Jadi kalau ada kata-kata yang tidak benar, ada tuduhan-tuduhan dan fitnah, Ruben bisa meluruskan dengan bukti yang valid supaya tidak jadi fitnah dan narasi bola liar di masyarakat. Cakep juga analisa siapa nih? Andi Comel. Masuk akal sih. Jadi biarkan dia ngomong dulu gitu ya. Kalau ada yang ngomong macam-macam, langsung ditampol pakai bukti dan fakta. Ya. Kembali lagi tujuannya meluruskan, bukan nyebar aib, tapi ya pendukungnya malah bilangnya nyebar aib. Pinjol itu kalau nggak salah ada batasan angkanya ya. Limit itu pasti tertentu gitu. Jadi agak kaget sih dengarnya, dan semoga nggak benar lah gitu. Karena berarti kalau memang itu benar, berarti situasinya parah banget itu, berbeda gitu, kasihan gitu. Tapi logiknya sih kayaknya enggak. Tapi Mas Emil sendiri ketika melihat podcast tersebut tayang dan semua mendengar jawaban dari Esther sendiri, nah Mbak gimana sih teman-teman? Yang mana nih? Semuanya. Intinya itu pesannya dulu nih. Aku nonton sebagian ya, karena nggak bisa menonton sampai full karena agak panjang durasinya, dan aku lihat kesimpulannya aja lah gitu. Dan komentar-komentar dari banyak netizen itu seperti sama semua ya, seperti yang aku lihat gitu, agak kurang jelas informasinya. Dan lagi-lagi disayangkan tidak ada permohonan maaf langsung kepada Ruben, karena inti dari mengklarifikasi atau dia sudah mengakui bahwa dia melakukan perbuatan yang salah sebagai public figure. Jadi dia mengakui dan dia minta maaf di situ bahwa dia merasa bersalah, tapi poin yang paling utama adalah dia tidak minta maaf kepada Ruben. Itu yang menjadi masalah ini nggak selesai jadinya. Jadi sayang banget, itu momen yang bagus mestinya yang Wenda pergunakan di klarifikasi situ di podcast Renzo ya. Mas Wenda, tapi dari podcast tersebut ada nggak sih klarifikasi dari Sarwenda yang mungkin nggak sesuai sama fakta yang diketahui sama Mas Wenda? Ya, semua orang akhirnya tahu apa yang disampaikan Wenda di dalam podcast itu sudah diklarifikasi oleh pihak kuasa hukumnya Ruben, Bang Minola. Dan Bang Minola langsung segera mengeluarkan bukti-bukti yang menjelaskan, mengklarifikasi apa ya istilahnya, tuduhan-tuduhan atau statement-statement dari Wenda. Dan kita semua jadi tahu akhirnya yang sebenarnya mungkin dari Ruben sendiri nggak pengen seperti itu. Kan Ruben di podcast aku udah ngomong, jangan membuka aib-aib atau kesalahan-kesalahan seseorang. Kalau ketika itu jangan sampai jadi backfire ya, jadi blunder gitu istilahnya gitu. Udah diingetin lah ya. Dan ini sepertinya terjadi gitu. Dengan adanya klarifikasi ini bukan membuat masalah jadi membaik, ya, akhirnya jadi memanas, dan banyak statement yang ternyata kalau dari Minola terlihatnya langsung udah menyiapkan bukti-bukti. Ini yang Ruben pesan banget kan sebenarnya, bahwa jangan Ruben dulu sebenarnya momen yang dilewatkan oleh Wenda Tayang. Yang pertama, permohonan maaf di sosmednya di Instagramnya waktu itu yang tidak membuat clear masalah. Terus yang berikutnya juga kali ini sama seperti itu ya, nggak ada ucapan permohonan maaf, malah ada omongan-omongan yang seperti memicu makin panas situasinya. Ya soal pinjol kasur, ada soal ranjang di situ, katanya soal kasur, ada yang diduga katanya kan udah disebutkan gitu ya, ada kasur, terus mungkin itu muka apartemen sama orang lain. Kan ini kan bahaya ya ketika nggak ada buktinya, dan itu ditanya juga bahwa ada buktinya nggak, katanya dijawab tidak ada buktinya, nggak ada. Ini aku bingung maunya kemana deh maksudnya, sayang banget ya gitu. Ruang klarifikasi malah membuat
banyak konflik masalah baru ya kuliah. Banget itu bang. Terus juga soal ya kita tahu lah, kita lihat ya di situ ada video yang ditayangkan oleh kuasa hukum Ruben yang dalam rangka untuk membuktikan apa yang diucapkan oleh Wenda itu tidak seperti itu keadaannya. Nah kan akhirnya saling berbalas gitu. Aku udah wanti-wanti dari awal supaya masing-masing menurunkan egonya gitu. Nah kalau kayak begini kan mau orang harus membalas bela diri ya. Iyalah. Ketika ada tuduhan, maka tuduhan itu yang pertama yang menuduh itu harus membuktikan. Yang kedua, pihak yang dituduh itu juga dia harus membuktikan sebaliknya bahwa tidak seperti itu, karena itu menyangkut nama baik reputasi. Jadi masing-masing punya alasan sendiri dan ini akhirnya menjadi konfliknya berlarut sih menurut aku. Tapi yang soal tudingan ada orang lain itu Mas Nanda menanggapinya gimana? Apakah maksudnya Ruben itu tipe yang seperti itu gitu? Yang aku tahu ya Ruben ya, waktunya habis buat kerja sama ibadah sih yang aku tahu ya. Gitu. Dan dia bisa diikuti lah kegiatannya dia juga nge-live itu sehari itu berkali-kali ya, berjam-jam, dan kayaknya nggak pas deh menurut aku ya. Aku sih nggak percaya sih seperti itu sih. Gitu. Tapi selama Mas Nanda melihat pada saat itu masih dalam kurun waktu pernikahan, pernah nggak sih kayak berantem di depan keluarga atau segala macam gitu? Nggak ada tuh justru. Baik aku, teman-teman, manajemen dan lain-lain itu kan bertahun-tahun ya sama mereka ya. Kita nggak pernah dengar ada ribut-ribut yang gimana gitu. Makanya kaget juga lihat cuplikan video itu sih gitu, dan nggak nyangka segitunya ya akhirnya separah itulah. Kaget ada gebrakan baru Enda di tanggal 4 Agustus setelah dari podcast Denny Sumargo. Oh bakal live tanggal berapa guys? Oh iya bener. Prediksi netizen kemarin ada yang ngomong loh. Ini katanya mereka udah mulai live, berarti kayaknya mereka bakal live di 88. Bener. Kejadian 88. Gue pakai sistem COD terus gue balikin. Kasur adalah maut. Coba apa sih? Kirain di apartemen kita bisa pindah. Jadi kiriman kasur baru ke rumah Pondok Indah. Yukata Custom kasur adalah kasur antibakteri. Ini videonya ada. Endos kasurnya. Wah, Endah ampun ya. Ini kan kasur. Bisa hipoalergeni dan ini kirim bapak ke yang bisa membuat apartemen. lebih adem dan nyaman. Jadi mungkin dia sudah Cocok nih jadi judul sinetron Indosiar. Rumah tanggaku hancur karena kasur. Padahal ujung-ujungnya jualan kasur, duitnya juga buat dia. Aneh ya. Oh ini yang katanya fakta yang akan dia buka, ternyata kasur endorse. Kalau kasur jadi alasan bercerai, jangan sampai kalian beli kasur. Nonton dulu aja sebelum Dokcin menjelaskan tentang sekolahnya secara singkat ya. Media sosial sekolahnya dibully. Ini harus dikupas ini. Anak tahu diri, anak ini, anak itu. Saya sebagai ibu, saya benar-benar sakit hati, sedih sekali karena anak saya tidak melakukan hal itu, tapi dia dihujat sama orang-orang yang tidak tahu melakukan hal seperti itu. Nah, ya, kalau untuk masalah ngerespon tentang penjelasan SW ini udah nggak tahu, udah kehabisan ide aku untuk meng-counternya. Karena apa? Mungkin dalam case ini hanya SW dan pikirannya yang tahu. Tapi sini Dokci mau ngasih tahu ya, Seci Indonesia, maaf kalau misalnya pelafalannya salah. Ini sekolah yang bertaraf internasional dan sangat besar sekali. Ya karena apa? Sekolah ini dibuatnya sama yayasannya, yaitu bukan dari orang Indonesia. Ya, bukan orang Indonesia sama Taiwan ya? Karena pendirinya aja langsung biksu dari Taiwan. Ya, biksu benar. Ya kan? Naungannya itu maksudnya semua kegiatan yang ada di sekolah itu dinaungan Yayasan Budanya langsung. Yang kalian perlu tahu, sekolah ini tidak hanya ada sekolah doang, tapi pisah-pisah. Ada rumah sakit, ya, ada juga yayasan dari keagamaan Buddha itu sendiri. Jadi semua ada bagiannya dan punya sosial media masing-masing. Ya. Dan kemungkinan juga semua anggota di dalam sana mereka adalah yang menjunjung tinggi namanya way of life sama thought of life-nya gitu ya. Mereka
punya namanya pola pemikiran yang mungkin tidak seperti kita. Cuma kalau misalnya untuk sekolahnya terbuka untuk berbagai agama, ya ras dan strata sosial sama mampu untuk membiayai untuk sekolah di sana. Cuma yayasan sendirinya memang yayasan Buddha. Nah sekarang gue tanya, bukan masalah gue mengucilkan masalah RO atau SW ya, tapi kan ini setidaknya sangat berapi-api banget khususnya di sosial media. Nggak tahu di kalangan masyarakat seperti bagaimana. Ya, kalau di sosial media iya besar banget. Tapi kalau di dunia kenyataan ini sekolah emang seberapa penting sih reputasi SW untuk di sekolah itu? Sementara ini sekolah ini bukan sekolah murah, sekolah mahal. Gurunya aja, sekecil-kecilnya aja itu udah minimal 4-5 juta, itu juga mungkin yang baru. Yang udah senior itu udah 2 digit ke atas. Apalagi kalau semakin banyak kurikulum yang diambil, udah gajinya udah kayak menteri. Ya, jadi udah lumayan banget gajinya. Dan di situ juga banyak anak-anak yang lebih penting, ya dibanding cuma masalah selebriti, maaf banget. Ya, mulai dari anak-anak politikus, pejabat, pemerintah atau pemilik perusahaan-perusahaan apa, the real CEO ya, bukan kayak CEO Kota Saranjana, ya. Jadi apa impactnya kok bisa sampai disangka ngomongin media sosial? Mereka juga kan orang-orang yang mempunyai taat keagamaan secara Buddha. Ya mungkin juga sosial medianya dipegang sama orang-orang yang boro-boro ngerti masalah begitu. Kok diajak ngomongin masalah agama, politik, pemerintah, masalah tentang namanya firman-firman agamanya akan lebih bersuara dan mereka lebih akan tahu. Kok ngomongin selebriti mah ngapain mereka? Please lah, udah jangan mengencounter hal-hal di luar jalur, jangan sampai bawa-bawa nama sekolah ini. Mereka nggak punya salah tuh sekolah, ya kan? Nanti kalau misalnya sampai turun tangan sekolahnya, ayo bagaimana nanti? Malah yang tadinya tidak ada jadi bener, anak-anak tuh bener-bener nanti dikasih dikasih teguran, terutama orang tuanya jangan bawa-bawa, ya, jangan. Kecuali kalau kamu benar-benar mengencounter, udahlah kasih tahu buktinya seperti apa. Setidaknya, gue baru tahu ada sekolah yang media sosialnya dengan gampangnya membuli anak-anak yang partisipan di sekolah itu yang lagi ada masalah. Kesinambungannya di mana antara sekolah sama masalah pribadi, SW sama RO gitu. Gue mau tanya itu, ya. Sekolah-sekolah yang swasta lokal di sini aja, yang biasa negeri aja, kayaknya nggak gitu-gitu amat di sosial media. Apa hubungannya mereka mengunjungi masalah keluarga? Yang ada kan mereka promoin masalah tentang edukasi sekolahnya, kurikulumnya, semua aktivitas, pameran, dan apapun yang berkesinambungan. Nah, menurut tanggapan kalian bagaimana? Ini Dokcin udah kasih edukasi, setahu aja Dokcin ya. Kalau detail mungkin kalian bisa cari di internet banyak info-infonya. Itu aja udah standarnya dari pemikirannya, kita udah bisa ngelogikain kayak again, tanah ke langit. Ya, harus bisa dipertanggungjawabkan apa yang dicurahkan, apa yang dipermasalahkan gitu. Jangan jadi kayak benar-benar cocok logi. Sementara dirimu di podcast ada ngomong cocok logi, ngerti nggak cocok logi artinya apa? Sekarang gue mau cek komentar di sini. Gue juga masih nyari sih. @swi_ci Indonesia, tolong klarifikasi anak-anak Ibu Sarwenda apakah benar kena bully? Ini sudah ada yang hashtag pihak sekolah nih guys. Gila, bawa-bawa suci, anakku sekolah di sana. Ini yang gue tunggu. Sekolah mereka bagus banget loh. Oke. Kira-kira adakah terkait tentang pembulian yang dimaksud oleh si Enda ini melalui media sosial yang ada di sekolah ini? Karena ini akan menjadi keblunderan dia sih sebetulnya. Ayo Kak, info ke wali murid lainnya, ini udah melebar loh kemana-mana. Cek Bun, apakah memang ada yang ngebully? Oke, lapor ini Bun ke yayasannya biar dituntut. Tuh kan, Mariam, sekarang lihat aja VT-nya si SW yang terbaru mengantarkan anak-anak. Kalau anak-anaknya kena bully pasti tidak mau ke sekolah. Dan terlihat anak-anak ceria aja tuh. Iya ya, kita juga pernah ngeliat video di mana dia nganterin anak-anak, ya kayaknya nggak ada yang kena bully sih. Pokoknya ini ada yang komentar sih tadi, Kirana Andini, gila bawa sekolah Swizi. Anakku sekolah di sana, sekolah mereka bagus banget loh. Artinya tidak ada pembahasan mengenai masalah bully-membuli. Nggak ada. Lagian juga netizen nggak ada kok yang punten ya ngebully anaknya, nggak ada. Nggak ada sih menurut gua mah. Cuman maksud gua tolong diklarifikasi si Enda nih, bahaya Kalau saya melihat keseluruhan peristiwa ini, jujur saja saya merasa publik sekarang sedang berada di situasi yang cukup melelahkan. Hampir setiap hari muncul potongan video baru, potongan podcast baru, potongan pernyataan baru, lalu muncul lagi klarifikasi berikutnya. Akibatnya, perhatian masyarakat terus diarahkan pada konflik yang semakin panjang tanpa benar-benar mengetahui keseluruhan konteksnya. Menurut saya, dalam situasi seperti ini, ada satu hal yang sangat penting, yaitu kehati-hatian ketika menyampaikan sebuah tuduhan di ruang publik.
Sekali sebuah pernyataan keluar dan menjadi viral, jejak digitalnya akan sangat sulit dihapus. Meskipun nantinya ada klarifikasi, tidak semua orang akan melihat klarifikasi tersebut. Banyak orang hanya membaca judul, melihat potongan video, lalu langsung membentuk kesimpulan. Saya pribadi merasa media sosial memang memberi ruang kepada semua orang untuk berbicara, tetapi ruang tersebut juga membawa tanggung jawab yang besar. Ketika sebuah pernyataan menyangkut nama baik seseorang, keluarga, bahkan anak-anak, menurut saya standar pembuktiannya harus jauh lebih tinggi daripada sekedar dugaan atau asumsi. Yang juga membuat saya berpikir adalah ketika persoalan keluarga mulai merembet ke berbagai pihak lain. Dalam naskah yang kita lihat tadi, bahkan nama sekolah ikut menjadi pembahasan. Saya merasa hal-hal seperti ini sebaiknya benar-benar dipertimbangkan dampaknya, sebab ketika institusi lain ikut disebut, masyarakat tentu akan bertanya-tanya, padahal belum tentu institusi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan inti persoalan. Kalau memang ada bukti yang kuat, tentu silahkan ditempuh melalui jalur yang tepat, tetapi kalau belum ada kepastian, menurut saya akan lebih bijak untuk tidak memperluas lingkaran konflik. Saya juga melihat bahwa di era sekarang, netizen memiliki pengaruh yang luar biasa besar. Satu unggahan bisa menghasilkan ribuan komentar hanya dalam hitungan jam. Sayangnya, tidak semua komentar dibangun di atas informasi yang lengkap. Banyak yang langsung mengambil posisi mendukung salah satu pihak tanpa terlebih dahulu memahami keseluruhan cerita. Padahal setiap konflik pasti memiliki banyak sisi. Apa yang terlihat di depan kamera belum tentu menggambarkan keseluruhan keadaan. Karena itu saya selalu berusaha mengingatkan bahwa menonton satu podcast saja belum tentu cukup. Menonton satu potongan video juga belum tentu cukup. Kita perlu melihat berbagai sudut pandang sebelum menyimpulkan sesuatu. Hal lain yang menurut saya menarik adalah bagaimana jejak digital sekarang menjadi sesuatu yang sangat menentukan. Semua ucapan yang pernah disampaikan bisa diputar kembali, dibandingkan, bahkan dianalisis satu persatu oleh publik. Akibatnya, konsistensi menjadi hal yang sangat penting. Ketika seseorang menyampaikan pernyataan yang berbeda pada waktu yang berbeda, masyarakat tentu akan mempertanyakannya. Di sisi lain, saya juga merasa bahwa konflik yang terlalu lama dipertontonkan di ruang publik justru seringkali tidak memberikan manfaat bagi siapapun. Pendukung masing-masing pihak semakin terbelah, komentar semakin panas, dan akhirnya yang berkembang bukan lagi diskusi yang sehat, melainkan saling menyerang. Saya berharap semua pihak yang terlibat benar-benar mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap pernyataan yang mereka sampaikan. Apalagi jika sudah menyangkut keluarga dan anak-anak. Anak-anak tidak memilih untuk menjadi bagian dari konflik orang dewasa, sehingga menurut saya mereka sebisa mungkin harus dijauhkan dari sorotan publik. Saya juga ingin mengajak kita semua sebagai penonton untuk lebih kritis. Jangan mudah percaya hanya karena sebuah video terlihat meyakinkan. Jangan pula langsung menolak sebuah klarifikasi hanya karena kita sudah lebih dulu memiliki keberpihakan. Biasakan memeriksa informasi dari berbagai sumber, melihat kronologi secara utuh, dan memberi ruang bagi fakta untuk berbicara. Kalau nanti memang ada perkembangan baru, tentu kita akan melihat lagi bagaimana respon dari masing-masing pihak. Namun saya berharap perkembangan itu mengarah pada penyelesaian, bukan sekedar menambah panjang daftar kontroversi yang beredar di media sosial. Pada akhirnya, menurut saya pelajaran terbesar dari kasus seperti ini bukan hanya tentang siapa yang benar atau siapa yang salah. Pelajaran terbesarnya adalah betapa berharganya menjaga ucapan, menjaga bukti, menjaga etika dalam berbicara, dan memahami bahwa setiap kalimat yang kita ucapkan di ruang publik dapat berdampak sangat luas. Itulah pendapat saya. Tentu kalian boleh memiliki pandangan yang berbeda. Yang terpenting, mari kita berdiskusi dengan santun, saling menghargai pendapat dan tidak menyerang secara pribadi. Karena tujuan kita di channel ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan menganalisis setiap peristiwa secara kritis dan belajar dari apa yang sedang terjadi.